Assalamualaikum Pak Saryar. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Tri. Ibu Tri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, oh iya Pak. Bapak hari ini akan melakukan coaching ya Pak? Benar sekali Bu. Saya merencanakannya nanti di jam 2 siang. Saya akan melakukan coaching bersama Pak Asmanto. Oh dengan Pak Asmanto ya Pak. Baiklah. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan ya Pak. Boleh Pak? Boleh Bu, boleh. Oke, dalam proses coaching nanti saya akan mengamati dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti sudah menggunakan alur cerita apa belum, lalu menggunakan prinsip dari coaching itu sendiri apa belum gitu ya, dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Pak. Baik Ibu, baik. Oke, nah dalam coaching hari ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, baiklah Pak. Lalu dari ketiga kompetensi tadi yang Bapak sebutkan, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak fokuskan lagi dalam observasi hari ini? Kompetensi yang ingin saya fokuskan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Bu. Oke, baiklah Pak. Lalu bagaimana dengan indikator ketercapaiannya Pak? Saya ingin coachi bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat menemukan cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, baiklah ya Pak ya. Demikian untuk pra observasi kita kali ini ya Pak. Silakan Bapak untuk memulai proses coaching nanti dengan Pak Asmanto tadi ya Pak ya. Iya, Bu. Tapi sebelumnya saya mohon izin ya Pak untuk bisa hadir di samping Bapak dan Pak Asmanto. Boleh, Boleh, Pak? Bu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Pak Asmanto. Waalaikumsalam Pak Saryar, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Kira-kira pada siang hari ini apa yang ingin kita bicarakan Pak? Oh iya Pak, gini Pak, saya tuh mau sharing permasalahan siswa saya yang sering buang sampah sembarangan. Ada ada apa Pak Asmanto dengan siswa Bapak? Murid-murid saya tuh Pak, buang sampahnya sembarangan, padahal sudah sering diingatkan. Oh begitu ya Pak. Saya tuh udah merasa berusaha semaksimal mungkin untuk menerangkan, mengingatkan siswa, tapi masih saja siswa saya tuh membuang sampah sembarangan di kelas, di sekolah. Kalau di kelas tuh di bawah meja itu banyak sekali loh Pak. Oh begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira membuat anak-anak itu suka membuang sampah sembarangan itu apa ya Pak kira-kira? Kalau itu saya merasa siswa saya itu kurang sadar akan menjaga lingkungan dan kurang tahu penyebab dari buang sampah sembarangan itu Pak. Padahal dampaknya sangat banyak kan Pak. Iya benar sekali Pak. Terus apakah Bapak sudah pernah mencoba menyampaikan tentang dampak buang sampah sembarangan ini? Kalau saya lihat iya Pak, siswa itu kurang paham dan harus disosialisasikan terhadap sampah itu tadi Pak. Benar Pak, benar. Oh, iya Pak. Kira-kira Bapak kapan mau mensosialisasikan dampak sampah tersebut kepada siswa? Eh, dalam waktu dekat ini Pak. Baik, baik Pak. Terus Bapak mensosialisasinya menggunakan apa ya? Rencananya saya akan membuat video agar mudah ditonton oleh siswa dan memasang pamflet seperti spanduk untuk ditempelkan di sekitar sekolah. Ide yang sangat
Bagus itu Pak Asmanto. Ya, makasih Pak. Iya Pak, kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakannya? Dalam waktu dekat nih Pak. Dalam waktu dekat Pak ya, sebaik-baiknya Pak, kira-kira pihak mana yang Bapak ajak berpartisipasi untuk mensosialisasikan dampak sampah tersebut kepada murid Pak? Saya akan ngobrol dulu sama Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru terkait permasalahan ini. Dan saya akan meminta Kepala Sekolah agar bisa menghubungi pihak Puskesmas agar bisa mensosialisasikan ke sekolah agar semua warga sekolah paham dengan dan mengerti atas dampak buang sampah sembarangan. Baik, sangat bagus itu Pak ya. Tetap semangat ya Pak Asmanto. Ya Pak, terima kasih Pak. Oh ya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita mengobrol pada siang hari ini? Perasaan saya Pak menjadi lebih tenang Pak. Baik Pak, ini juga menjadi pelajaran untuk saya nantinya Pak ya. Juga nanti saya bisa menerapkan kepada siswa saya. Oh ya Pak Asmanto, nanti jika Bapak sudah melaksanakannya, jangan lupa ceritakan lagi ya ke saya Pak. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Asmanto. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bapak tadi telah melakukan coaching dengan Pak Asmanto ya Pak ya? Benar sekali Ibu. Oke. Lalu kalau menurut Bapak nih bagaimana Bapak menilai performa Bapak dan apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kompetensi yang ingin ditingkatkan serta terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak harapkan tadi? Saya merasa sudah melakukannya dengan baik, kompetensi yang ingin saya tingkatkan Bu ya. Dan juga saya telah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Oke. Apa yang membuat Bapak merasa seperti itu? Saya merasa tenang, saya telah mampu mendengarkan, aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Di samping itu saya telah menggunakan alur Tirta juga dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga tadi Pak Asmanto dapat menemukan solusinya dan permasalahannya sendiri. Oke, baik Pak. Bagus sekali ya Pak ya. Lalu kira-kira boleh nggak nih kalau saya ingin berbagi nih hasil pengamatan saya tadi Pak? Boleh Bu, boleh. Baik. Tadi saya melihat Bapak telah melakukan coaching dengan baik. Iya Bu. Selain itu juga Bapak telah mendengarkan dengan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Iya Bu. Oke, terus di samping itu Pak Asmanto juga tadi saya lihat sudah menemukan solusinya dari permasalahannya ya Pak. Kira-kira nih Pak, coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching dan bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Baik Ibu ya, saya senang mendengar umpan balik dari Ibu. Oke, sama-sama Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, Iya Bu, iya boleh Bu. kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan Bu ya, dengan cara lebih memahami lagi proses alur cetak sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi nantinya. Baik Pak, semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya Bu, Yang ya. artinya hari ini juga sudah baik Pak. Ya gitu ya Pak. Terima kasih, Oke, Bu. demikian observasi kita hari ini ya Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.
Assalamualaikum Bu Yun, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak. Pak As gimana kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya benar Pak. Insya Allah saya berencana nanti di jam 1 ya Pak, saya akan melakukan coaching bersama Ibu Sanisa. Oh, bisa. Baiklah Bu, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu? Oh boleh sekali Pak, silakan Pak. Dalam proses coaching nanti, saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti sudah saya sediakan dengan aturan Tirta, apa belum? Apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Di samping itu Bu, terhadap prinsip coaching seperti kemitraan dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Nah, dalam coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam coaching hari ini saya ingin meningkatkan kemampuan presence atau mendengarkan kemampuan hadir ya Pak, hadir sepenuhnya ya, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berguna. Baik, Bu. Baik. Lalu, dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang lebih ingin Ibu fokuskan pada observasi kita ini? Kompetensi yang ingin saya fokuskan pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Oke. Terus lalu indikator kecapaian yang bagaimana yang Ibu ingin dalam proses coaching kali ini? Dalam proses ini saya ingin coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu. Oke Bu, saya rasa cukup observasi kita kali ini. Silakan nanti Ibu memulai dengan Bu Nisa. Tapi saya mohon izin untuk tetap bersama agar bisa saya melihatnya, ya Bu ya. Siap Pak, siap. Boleh Pak, silahkan. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Oke. Sanisa, gimana nih Bu Sanisa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Putri, alhamdulillah Bu, hari ini saya kabarnya baik. Alhamdulillah ya Bu. Apa nih yang akan kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini nih Bu? Gini Bu, saya itu ada permasalahan nih Bu di kelas. Jadi saya melihat anak murid saya itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika di kelas saya Bu. Oh, jadi Ibu melihat dalam pembelajaran matematika siswa Ibu mengalami kesulitan ya Bu, seperti itu. Kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan siswa Ibu kesulitan untuk memahami pembelajaran matematika tadi? Kalau menurut saya sih Bu, murid-murid saya itu mungkin kurang mampu dalam berhitung dasar matematikanya seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan dengan angka yang lebih besar gitu Bu. Oke, jadi siswa Ibu itu kurang mampu memahami ya Bu untuk perhitungan matematika dasar seperti yang tadi Ibu sebutkan, ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dengan angka yang lebih besar. Iya. Lalu dari kesulitan itu tadi Bu, sejauh apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, sejauh ini Bu, saya sudah melakukan asesmen diagnostik untuk kemampuan awal matematika mereka. Dan saya juga melakukan penjelasan ulang untuk matematika dasar sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas ini. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi setelah Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik awal pembelajaran ya Bu, serta Ibu juga sudah menjelaskan secara mengulang kembali ya, menjelaskan kembali tentang matematika dasar. Dari usaha yang Ibu tadi lakukan, bagaimana dengan hasilnya Bu? Jika diskalakan skala 1 sampai dengan 10, kira-kira di posisi mana nih Bu?
Kalau menurut saya sih Bu masih di posisi 3 nih Bu. Makanya saya bingung sekarang bagaimana ya Bu caranya? Di skala 3 tadi ya Bu ya. Benar, Bu. Oke. Kira-kira menurut Ibu nih, ada nggak alternatif lain atau cara lain untuk menemukan solusi dari permasalahan itu tadi? Mungkin Bu, saya akan memberikan latihan berupa soal-soal berhitung, berhitung dasar mungkin ya Bu ya, mulai dari penjumlahan sampai dengan tingkat yang agak lebih tinggi gitu Bu. Sebanyak 3 sampai 5 soal mungkin. Oke, baik Bu. Jadi ini usaha lain ya Bu yang akan Ibu lakukan itu akan memberikan latihan lagi tentang hitungan dasar ya Bu. Iya. Dengan perkiraan soal tadi 3 sampai 5 soal. Oke, dengan soal yang mungkin tingkatnya lebih tinggi tadi itu ya. Baik Benar, Bu. Bu. Jadi kira-kira kapan tuh Bu pelaksanaannya akan Ibu lakukan? Sepertinya sih Bu, saya akan melakukannya di setiap jam pelajaran matematika nih Bu. Saya kan mengajar 2 jam pelajaran itu setiap 1 kali per minggu. Jadi Bu, di akhir pembelajarannya nanti mungkin saya mengasih tugas secara mandiri kepada murid untuk dikerjakan di rumah. Itu Bu rencananya. Oh baik, berarti Ibu akan melakukan di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan latihan secara mandiri ya Bu. Iya, benar Bu. Lalu dan juga akan Ibu sesuaikan dengan jadwal Ibu pastinya ya Bu ya. Iya. Oke Bu, lalu siapa yang kira-kira yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini agar sesuai dengan harapan Ibu? Oke Bu, mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tua ya Bu ya, orang tua murid di rumah, terus bisa jadi menggunakan grup WA dari orang tua murid. Mungkin dengan seperti itu ada yang membantu murid saya tersebut dalam menyelesaikan tugasnya Bu. Baik Ibu, jadi untuk mengatasi permasalahan Ibu akan memberikan latihan soal mandiri ya Bu, perhitungan dasar atau matematika dasar ya, yang dimulai dengan soal 3 sampai 5 dengan tingkat yang lebih tinggi ya Bu. Lalu Ibu juga akan mengadakan pemberian latihan ini di akhir setiap jam pembelajaran Ibu, serta Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua murid melalui grup WhatsApp tadi ya Bu. Iya. Grup WhatsApp orang tua ya Bu, Iya Bu. sehingga orang tua juga ikut andil dapat memantau siswanya atau anaknya untuk menyelesaikan tugasnya yang diberi. Betul sekali Bu. Baik Bu, kita kan tadi udah berbincang nih Bu, bagaimana sekarang nih Bu perasaan Ibu setelah sudah bisa dikatakan curhat ya Bu ya? Benar Bu. Alhamdulillah ya Bu, saya menjadi lebih sedikit lega Bu. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada di kelas saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah membimbing saya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih kembali ya Ibu. Semoga apa yang ingin Ibu apa yang ingin Ibu usahakan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang keinginan Ibu yang Ibu harapkan. Tapi Bu, saya masih menunggu ya Bu cerita selanjutnya ya Bu. Siap Ibu, siap. Jangan lupa Bu, saling berbagi kita Bu. Baik, Ya. terima kasih Ibu. Oke Bu, saya rasa cukup sekian ya Bu. Terima kasih Bu Sanisa atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Tri. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Pak As. Bu Tri tadi telah melakukan coaching dengan Bu Sanisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas observasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dan apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kompetensi yang ingin tingkatkan dan terkait indikator pencapaian yang Ibu harapkan. Saya merasa sudah melakukan dengan baik ya Pak,
dan kompetensi yang ingin saya tingkatkan pun juga sudah terlaksana. Lalu saya juga telah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta seperti itu, Pak. Apa yang membuat ibu merasa seperti itu? Saya telah merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan di samping itu saya juga sudah menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Bu Sanisa tadi dapat menemukan solusi atas permasalahannya dia sendiri, Pak. Oh, bagus Pak, bagus sekali. Bagus sekali Bu. Boleh nggak saya berbagi hasil pengamatan saya? Silakan Pak, silakan. Saya melihat ibu telah melakukan coaching dengan baik. Ibu telah mendengar dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Selain itu juga, ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Dan Bu Nisa dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip posing. Bagaimana pendapat ibu tentang itu? Saya sangat senang sekali ya Pak mendengarnya. Terima kasih Pak untuk umpan baliknya. Sama-sama Bu. Pertanyaan terakhir Bu dari saya. Ya. Kompetensi apa lagi nih yang ingin ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dan saya ingin kembangkan lagi yaitu saya ingin bagaimana cara dapat lebih memahami dengan proses coaching itu dengan menggunakan alur Tirta untuk lebih baik lagi seperti itu Pak. Oke. Semoga kedepannya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Demikian observasi kita. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sanisa, bagaimana kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Gimana sebaliknya Pak? Alhamdulillah Bu. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Bener Pak. Saya rencana nanti siang Pak. Saya akan melakukan coaching bersama Ibu Triwayuni. Baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu ya? Boleh Pak, sila. Nah, dalam proses coaching nanti, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum. Terus, apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Di samping itu Bu ya, terdapat prinsip coaching seperti kemitraan dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Nah, dalam coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, lalu dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan, kompetensi yang mana yang lebih ingin Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya fokuskan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, lalu indikator capaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dan permasalahannya dan dapat menemukan atau cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik Ibu, demikian Ibu ya untuk pra observasi kita kali ini.
Silakan Ibu untuk memulai melakukan coaching dan saya meminta izin kepada Ibu untuk berada tetap di sini. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Tri. Sehat Ibu? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Sanisa. Bu Sanisa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, jadi apa nih yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Gini nih Bu, sebenarnya saya punya permasalahan sedikit ya Bu. Tapi dari permasalahan ini bikin saya tuh jadi kepikiran, terus jadi bikin saya bingung dan selalu jadi buat saya gelisah gitu Bu. Apa permasalahan yang sedang Ibu alami sampai mengganggu pikiran Ibu? Ini Bu, kebetulan saya ini kan wali kelasnya, jadi di salah satu siswa saya itu ada siswa yang malas, terus sering nggak ngerjakan PR, bahkan juga sering tidur di kelas. Nah padahal siswa ini nih cenderung siswa yang rajin, pintar, lalu juga anaknya nih yang biasanya sih aktif gitu di kelas Bu. Nah, menurut Ibu, apa nih kira-kira penyebab siswa tersebut menjadi malas, terus sering tidur di kelas, tidak mau mengerjakan tugas, gitu, sering tidak masuk sekolah mungkin bahkan? Ini Bu, barangkali ya Bu, siswa tersebut itu ada permasalahan keluarga, dan barangkali juga siswa ini juga ada bekerja di luar dari jam sekolahnya Bu gitu. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah siswa tersebut? Sebelumnya saya sudah pernah memanggil siswa tersebut ya Bu. Dari sudah saya lakukan juga menggunakan segitiga restitusi Bu. Harapan saya semoga siswa ini ada perubahan tadinya seperti itu. Jadi Ibu sudah sempat melakukan pemanggilan terhadap siswa tersebut, terus melakukan pendekatan juga menggunakan segitiga restitusi ya Bu. Nah, menurut Ibu nih, berapa skala keberhasilan nih dari cara yang sudah Ibu lakukan, terus antara skalanya antara 1 sampai 5 menurut Ibu? Kalau menurut saya skalanya itu kira-kira berada di skala 2 ya Bu, 2 sampai 3 lah Bu. Karena awal saja nih, ketika setelah pemanggilan itu siswa ini ada nih perubahannya. Tetapi setelah beberapa hari kemudian kembali lagi seperti sedia kala lagi seperti itu Bu. Gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Nah, selain cara yang sudah Ibu lakukan itu, apalagi nih kira-kira yang Ibu mau lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut? Saya ingin mencoba dengan cara memanggil orang tua ya Bu, orang tua siswa ini, atau jika memungkinkan saya akan mengunjungi atau berkunjung ke rumah siswa tersebut. Ya harapan saya semoga bisa kami berdiskusi dengan orang tuanya dan mendapatkan solusinya seperti itu. Baik sekali ya Bu. Nah, jadi Ibu akan memanggilkan orang tua siswa tersebut dan juga nanti mungkin ya akan mengunjungi rumah siswa tersebut ya Bu. Iya. Nah, kapan tuh Bu kira-kira Ibu akan lakukan? Bila perlu secepatnya ya Bu, karena lebih cepat lebih bagus. Kalau misalnya kita tunda-tunda bakalan akan jadinya lebih apa ya Bu, ya kalau nggak besok kemungkinan lusa Bu akan saya lakukan. Oke, benar, lebih cepat lebih bagus ya Bu. Nah, dukungan seperti apa nih yang Ibu butuhkan untuk dapat melakukan hal tersebut? Saya berharap dan saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK, kemudian dengan wakil kesiswaan dan juga kepala sekolah. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi untuk mengatasi masalah siswa Ibu tersebut, nah Ibu akan melakukan pemanggilan orang tua, terus Ibu akan melakukan mengunjungi rumah siswa tersebut, terus mencari tahu apa penyebab sebenarnya ya Bu ya. Iya benar. Dan mungkin Ibu melakukannya besok atau lusa, gitu ya, berkoordinasi dengan guru BK, dengan kesiswaan, kepala sekolah. Terus sepertinya Bu itu aja ya Bu ya. Iya Bu. Nah, baik Bu Tri,
Mudah-mudahan percakapan kita hari ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi di kelas Ibu. Nah, saya tunggu cerita Ibu di jadwal rutin pertemuan kita minggu kedua nanti ya Bu. Baik Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Sama Ibu. Oke, assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sanisa. Bu Sanisa tadi telah melakukan coaching dengan Ibu Triwahyuni ya. Waalaikumsalam. Benar Pak? Selanjutnya bagaimana Ibu menilai performa Ibu Triwahyuni dan apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kompetensi yang ingin ditingkatkan terkait indikator ketercapaian yang Ibu harapkan? Baik Pak, saya merasa saya sudah melakukan dengan baik kompetensi yang ingin saya capai, dan juga saya telah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Baik, apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di samping itu, saya telah melakukan alur Tirta dengan menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga Bu Tri tadi dapat menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Baik, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Ibu? Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya melihat tadi Ibu telah melakukan coaching dengan baik Bu ya. Ibu telah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang dirujuk. Selain itu juga Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta dan Ibu Triwahyuni dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarkannya, dan saya juga berterima kasih atas umpan balik yang Bapak berikan kepada saya. Sama-sama Ibu. Pertanyaan terakhir Bu ya. Selanjutnya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Terima kasih Ibu Sanisa. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak As, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah Pak ya. Baik Pak, hari ini akan melakukan coaching ya? Benar Bu, saya berencana nanti jam 1 saya akan melakukan coaching bersama Pak Sahrial. Baik Pak, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Pak ya? Boleh apa Bu? Oke. Nah, dalam proses coaching nanti, saya akan mengamati, dan saya juga akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti sudah sesuaikah alur Tirta apa belum? Ya. Terus nanti apakah Bapak sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya. Di samping itu, Bapak terdapat
ada beberapa prinsip coaching seperti kemitraan dan memaksimalkan potensi. Baik, baik. Oke. Nah, dalam coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan proses mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang bermakna. Oh gitu ya Pak ya. Baik Pak. Lalu dari 3 kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi mana nih yang lebih ingin Bapak fokuskan untuk observasi nanti siang? Untuk nanti. Kompetensi yang ingin lebih saya fokuskan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Begitu. Nah, lalu ketercapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahan atau dapat menemukan cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Oh gitu. Nah, baik Pak, demikian untuk pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak untuk memulai melakukan coaching dan saya mohon izin ya Pak ya untuk tetap berada di sini. Boleh. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Pak Sarya, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat siang, waalaikumsalam Pak As. Eh, Apa yang sudah kita janjikan tadi, jam 1 ini kita ada pertemuan. Saat ini saya melihat Pak Sarya ini kayaknya risau, tak seperti biasanya. Ada apa Pak? Iya nih Pak, gini, saya cuma mau sharing sedikit permasalahan untuk siswa saya Pak ya, tentang pembelajaran di kelas. Ada apa di kelas? Kelas saya ini Pak, hampir 80% itu siswanya di bawah KKM. Oh ya. Saya tuh Pak, udah berusaha ya semaksimal mungkin untuk pembelajarannya, tapi masih saja siswa saya itu kayaknya tak paham gitu Pak. Terus antusiasnya pembelajarannya itu sedikit kurang Pak. Oh gitu. Kira-kira apa yang membuat anak-anak itu nilainya menjadi rendah atau di bawah KKM? Itu sebabnya apa Pak menurut Bapak? Kalau itu ya Pak, saya merasa siswa itu malas belajar. Kalau dalam belajar kayaknya mereka sering rame sendiri. Bahkan sudah saya tegur, tapi selang waktu mereka kembali seperti itu lagi Pak. Gitu ya. Kira-kira anak-anak tertarik tak dengan pembelajaran yang Pak Sarya sampaikan pas di kelas tuh? Kalau saya lihat dari siswa itu kayaknya kurang antusias tentang pembelajarannya Pak. Oh, jadi motivasinya kurang ya Pak? Betul Pak. Biasanya Pak Sarya pakai media apa tuh pembelajaran? Kalau media biasanya saya cuma pakai modul yang ada di sekolah aja Pak. Oh, modul yang dari dinas itu ya? Iya benar Pak. Selain itu saya juga mencatat pelajaran di papan tulis Pak. Oh, jadi Pak Sarya mengajarnya pakai itu saja ya? Benar. Juga nyatat juga Pak ya? Betul Pak. Selain itu saya masih bingung Pak. Bagaimana caranya? Oh gitu, bingung ya Pak ya? Iya Pak, saya sedikit Pak bingung. Sarya sudah pernah mencoba metode lain tak selain menggunakan metode mencatat papan tulis? Kalau metode lain sementara ini palingan diskusi kelompok gitulah Pak. Oh gitu, jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak Pak Sarya yang Bapak ajar itu nilainya rendah-rendah, banyak di bawah KKM. Itu karena diajar kurang antusias. Menurut Pak Sarya, kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak itu lebih tertarik
gitu kan sebelumnya kan anak bapak kurang fokus. Kira-kira Pak Syahrial bisa tak berpikir apa ya kira-kira yang cocok biar anak-anak itu tidak seperti kemarin lagi? Baik Pak, kalau untuk cara lain di kelas itu kan ada proyektor ya Pak. Oh iya ya, oh iya. Kan tiap kelas kita kan ada proyektor kan Pak ya? Benar-benar Pak. Itu nanti misalnya saya akan gunakan proyektor tersebut untuk menonton video. Selain video juga bisa untuk melihat PPT gitu mungkin. Nah itu dia bagus tuh. Pak saya ada video pembelajaran kan? Kalau di saya ada Pak, tapi belum saya gunakan lah Pak. Oh gitu. Ada hal lain tak yang mungkin bisa apa namanya dilakukan oleh Pak Syahrial? Untuk hal lain mungkin saya bisa menggunakan HP untuk media pembelajaran. Nanti saya membuat bahan ajar berbasis Oke. game gitu lah Pak. Bagus, mantap itu. Nah, kira-kira ini dengan apa ya Pak Syahrial punya ide, kira-kira apa ya Pak Syahrial punya ide tadi? Kira-kira bisa tak membantu untuk merubah anak yang dulunya tidak fokus jadi termotivasi rendah bisa menjadi lebih baik? Kalau itu saya kira sangat memotivasi Pak ya. Soalnya sekarang kan anak-anak itu dia sering sudah kecanduan HP gitu Pak ya. Biasanya mereka sering main game. Dia kayaknya itu tidak bisa lepas dari HP lah sekarang Pak ya, anak-anak sekarang. Mungkin itu bisa kita manfaatkan ya Pak. Itu bagus Pak. Jadi Pak Syahrial sebenarnya Pak Syahrial bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin nanti untuk kedepannya Pak, saya akan mengajar menggunakan proyektor untuk menampilkan media-media pembelajaran agar nantinya bisa ditonton oleh siswa, dan saya juga akan memanfaatkan HP. Oh bagus Pak, itu sangat bagus sekali Pak. Itu perlu dicoba loh Pak. Kira-kira komitmen apa untuk Pak Syahrial selanjutnya? Mulai besok mungkin Pak ya, saya akan menyiapkan media-media yang perlu seperti PowerPoint, video, breaking, serta game yang menunjukkan pembelajaran gitu Pak. Bagus Pak, itu ide bagus. Lalu siapa yang akan membantu Pak Syahrial dalam melaksanakan komitmen itu? Mungkin saya butuh bantuan tim IT ya, yang bisa berkolaborasi sama teman-teman yang ada di sekolah. Bagus juga Pak. Nanti biar bisa sharing bersama Pak ya. Iya Pak. Saya yakin Pak Syahrial bisa melakukannya dengan baik. Selamat ya Pak. Iya Pak, saya akan mencobanya. Terima kasih. Bagaimana Pak perasaan Pak Syahrial sekarang? Saya merasa Assalamualaikum Pak As. Pak As tadi telah melakukan coaching dengan Pak Syahrial, ya? Waalaikumsalam Bu, benar Bu. Oke. Bagaimana Bapak menilai performan Pak Syahrial tadi? Apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam kompetensi yang ingin ditingkatkan dan terkait indikator pencapaian yang Bapak harapkan? Tadi saya merasa sudah melakukan dengan baik kompetensi yang ingin saya tingkatkan Bu. Dan juga saya telah melakukan coaching dengan menggunakan alutsista. Nah, apa yang membuat Bapak merasa seperti itu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di samping itu saya telah menggunakan alutsista dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga Pak Syahrial tadi dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Gitu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Boleh Bu, silakan. Oke. Maaf ya Pak. Nah,
Saya melihat Bapak tadi telah melakukan coaching dengan baik. Bapak juga telah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang dirujuk. Nah, selain itu, Bapak sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Pak Syarial dapat melakukan solusi dari pemahamannya sendiri, dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya merasa senang mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik. Oke, nah sama-sama Bapak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh. Selanjutnya, kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Yang mau saya kembangkan, kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi prosedur alur Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bapak, semoga kedepannya nanti kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Nah, demikian Pak observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Dan terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.